kita ini dizolimi secara internasional, Pak. Pertama, az-zulm fi siyasah, kezaliman politik, kezaliman dalam ekonomi. Sedunia ini harus menerima investasi dengan harga yang sudah diatur. Kita nggak bisa menolak, tidak boleh menolak. Ini kesepakatan dunia itu, Pak. Kalau menolak diserang bakal. Ada lagi kezaliman moneter. Apa itu moneter itu? Bukan emas, Pak, dolar, duitnya Amerika. Jadi Indonesia ini kalau akan menerbitkan uang 1 triliun harus punya dolar senilai 1 triliun disimpan. Waktu Pak Harto utang IMF 400 juta dolar itu loh, akhir-akhir krisis nih kok. Ini kok diutangi 400 juta dolar, tapi aja tinggal, tapi ada bunganya. Sampai saiki bunganya tidak ngerampung. Alhamdulillah, saya bersyukur dan bangga masyarakat Purworejo masih kuat memegang prinsip semangat menjadi ahli sunnah wal jamaah, berkiblat pesantren dan beramal thariqah as-sufiyah. Padahal zaman ini zaman apa jarene? Jangan semar mboten. Katanya tiang desa mboten semar mriki. Zaman hoak, zaman hoax, era globalisasi, bahasa Arabnya asrul aulamah. Dunia yang tadinya jauh menjadi dekat, dunia yang tadinya sulit dijangkau menjadi sangat mudah, dunia yang tadinya tersekat-sekat, terpisah-pisah, menjadi hilang sekatannya itu. Namanya asrul aulamah, era globalisasi. Glob itu bulatan telur lah. Jadi dunia hanya sebesar telur, sebesar telur ayam atau telur bebek yang sangat kecil, sehingga satu sama lain menjadi dekat. Tapi asrul aulaman itu membawa tantangan. Tantangannya cukup berat karena datangnya dari masyarakat yang ladiniyin, dari masyarakat atau negara yang tidak beragama. Bukan berarti ateis, komunis, bukan. Tidak menghormati, tidak menjadi cita-cita, tidak peduli dengan agama. Itu namanya masyarakat ladiniyin, atau kalau jadi bocah sekolah sekulerisme. Masyarakat percaya kepada Tuhan tapi tidak peduli dengan kepercayaannya itu, tidak memperjuangkan kepercayaannya. Bahkan agama atau bahkan akhlak, moral nomor 14, nomor 24 malah. Yang penting ilmu maju, teknologi maju, mbuh manfaat bora ilmu niku. Teknologi ini mbuh manfaat duka mboten untuk kehidupan manusia, yang penting teknologi maju. Nah, kita orang Indonesia, terutama orang NU, mudah sekali hanyut, mudah sekali terpengaruh oleh kemajuan-kemajuan yang semangatnya bukan semangat agama. Padahal ayah-ayah kita, kakek-kakek kita dulu 350 tahun dijajah Belanda, boten terpengaruh, malah benci agamanya, benci budayanya, benci cara berpikirnya, benci bahasanya.
Sampai kakek saya, bapak saya itu satu kata bahasa Belanda itu nggak iso. Selamat pagi betul semua bapak saya itu. Padahal uripe karo londo. Kakek saya bahasa Belanda mangan, surangan orang ketiru. Apa bahasa Belanda mangan? Saking sikapnya itu non cooperation, tidak ada kompromi, tidak ada kerjasama, pintu tertutup dengan yang datang dari luar Islam. Ya jane rugi juga sih kalau menyikapi agamanya setuju, kita kuat menyikapi agamanya, tapi kalau sampai bahasanya nggak mau, ilmunya nggak mau, rugi juga itu sebenarnya. Tapi karena bencinya terhadap penjajah sampai ilmunya dibenci, sekolah haram. Ayah saya itu belakangan saja bolehkan anaknya sekolah, nulis dari kiri itu haram, nulis dari kiri, dari kanan dong, dari kiri itu haram. Padahal bapakku bukan kayak sepuh banget, bukan, wafat tahun 90, wafat tahun 90, masih nom kan, masih kiai begini lah. Tapi sikapnya masih begitu, nulis dari kiri itu haram. Sholat pakai celana, ya haram sih enggak, tapi ya dilarang di pesantren itu, dilarang sholat pakai celana. Apalagi nggak pakai kopiah, ditempeleng kalau sholat nggak pakai kopiah. Belakangan bosor ada di sepum pun tahun 90-an, pun tahun 80-an nganggut celana kena, tapi kopiah tidak boleh lepas. Pakai celana boleh santrinya itu. Ini tidak terasa, dirasakan atau tidak, manfaatnya luar biasa, merupakan menjadi kapital sosial yang paling mahal, modal yang paling larang niku. Sikap wong tua sing kaya wau ngeten niku diwarisi oleh kita, itu modal yang paling mahal, sehingga kita di era apapun masih teguh memegang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Era udah lama, era udah baru, era reformasi, tetap kita berpegang teguh dengan prinsip kita, Islam ahli sunnah wal. Ya sing kagawa ya ono 10, 20, 30, 50 lah. Nang Purworejo ono teroris. Wadon bisa malah, udah. Berarti kan kegawa niku, berarti niku korban itu. Di Cirebon banyak teroris, tapi Cirebon Selatan, kalau Cirebon Utara. Kalau Cirebon Utara, yang teroris itu Cirebon Selatan. Dari Kuningan, Majalengka. Pun. Ternyata prinsip orang tua yang sangat keras itu menjadi modal yang sangat mahal dan sangat besar yang kita warisi. Kita nggak mewarisi dunia dari orang tua, enggak. Orang tua kalau yang miskin kok pas-pasan, tapi kita warisi prinsip yang beliau pegang itu merupakan modal perjuangan anak-anaknya generasi sekarang ini. Dengan pesantren yang masih mempertahankan metode salafiyah, metode pesantren ingkang kita warisi dari mbah-mbah yai masa lalu, ini merupakan warisan yang paling mahal, warisan yang paling berharga. Sekarang ini Pak Bu, kita hidup ini menghadapi az-zulmul alami, kezoliman internasional. Kita ini dizolimi secara internasional Pak. Pertama, az-zulm fi siyasah, kezaliman politik. PBB, organisasi bangsa-bangsa, negara-negara kumpul di teng PBB niku, itu hanya dipegang oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, RRC. Keputusan rapat sidang umum, misalkan rapat sidang umum dihadiri oleh 179 negara, mengutuk Israel, mengecam Israel, tindakannya membabi buta,
merebut tanahnya orang Palestina, membunuh anak-anak kecil Palestina, membunuh ibu-ibu orang tua. 179 negara mengutuk. Mengko Amerika satu sendiri, Amerika satu ini tidak setuju, batal itu keputusan 179 negara ini. Ini namanya az-zulmul alami fis siyasah. Ayo mau apa? Kita mau apa, ayo? Sedunia mengutuk tindakan Israel yang zalim terhadap orang Islam Palestina. Kalau Amerika satu tidak setuju, batal itu keputusan sidang umum 179 negara itu. Oh, ada lagi. Az-zulmul alami fil iqtisad. Kezaliman dalam ekonomi. Ada namanya kesepakatan GATT, General Agreement Tariff and Trading. Apa artinya itu? Sedunia ini harus menerima investasi dengan harga yang sudah diatur, dengan perusahaan yang sudah diatur, harga tarif sudah diatur. Negara berkembang kudu nurut, nggak bisa ngelawan. Silahkan negara mana saja mau cari uang di Indonesia, mau menambang di Indonesia, mau emas, mau timah, batu bara, minyak, gas, kita nggak bisa menolak, tidak boleh menolak. Ini kesepakatan dunia itu, Pak. Kalau menolak diserang bakalnya. Saya menolak ini. Jangan kan Purworejo mau dalam antai mikirin ngoten niku, masyaallah. Alas, ngajinya mungkar nakir terus tapi ngaji. Baru mungkar nakir sampai sekarang mungkar nakir belum bisa nanyain Gus Dur. Karena dalam hadis dikatakan mayat diletakkan di lahat, pengiring pulang, mungkar nakir masuk. Gus Dur mboten nate sepi. Ya mungkar nakir masih ngantri kapan sepi arep nakoni Durrahman ora iso. Jadi kezaliman dalam ekonomi. Az-zulmul alami fin naqd, fin nuqud. Ada lagi kezaliman moneter. Apa itu moneter itu? Negara berkembang kayak Indonesia ngeten iki, kalau akan nyetak duit rupiah, misalkan negara Baden Damel Arto nyetak uang 1 triliun, itu harus punya kolateral, punya simpenan. Sebenarnya emas, sebenarnya yang paling bagus, yang paling benar, emas disimpan untuk membackup uang kertas yang diterbitkan, paham gak? Lawan duitnya 1 triliun, yang emasnya seharga 1 triliun. Tapi oleh Amerika sejak tahun 64, namanya kesepakatan Britain, negara-negara berkembang kalau akan menerbitkan uang kertas harus di backup oleh dolar, bukan emas, Pak, dolar, duitnya Amerika. Jadi Indonesia ini kalau akan menerbitkan uang 1 triliun harus punya dolar senilai 1 triliun disimpan kanggo backup nih lho. Lah semua orang duwe ya utang, diutangi, tapi aja dinggo, tapi ana bungane. Aja dinggo lho ya, tapi ada bunganya lho ya. Waktu Pak Harto utang IMF 400 juta dolar itu lho, akhir-akhir krisis nih kok. Niku diutangi 400 juta dolar, tapi aja dinggo, tapi ada bunganya. Sampai saiki bunganya jarang rampung. Iki namanya kezaliman moneter. Satu lagi yang paling bahaya. Nah, dengan sistem itu, Pak, menaik panjenengan kita semua belanja pakai kartu. Jangan belanja pakai kartu, pakai duit. Aduh, jangan pakainya duit, deso banget sih. Sin belanja ngau kartu lu, Visa, atau Master, BNI, Mandiri, BCA, gesek kartu dulu. Itu setiap gesek Amerika dapat tuh, Pak. Amerika dapat 0 sekian 2 sen. Setiap kita belanja gesek kartu, Amerika dapat 0,2 sen.
Jadi kita semakin belanja semakin banyak, semakin memperkuat dolar, semakin memperkuat Amerika. Kroso mboten jenengan. Sing belanjane karo kartun itu, ya kula barang. Ya masa pakai uang di bawah gitu. Ya ono copet ah. Belanja karo kartu bank. Nah, tapi begitu belanja pakai bank digesek ngenten iki Master Visa, itu dolar untung, Amerika untung. Dolim mboten ngoten niku. Kalau tak cerita dolim ini pakai cerita caranya piye ngatasi itu. Yang terakhir, az-zulmul alami fit ta'lim wa tarbiyah. Yang namanya ilmu, yang namanya ilmiah, itu apa kata Amerika dan Eropa. Kalau bukan sumbernya Amerika dan Eropa, bukan ilmu. Saya pengalaman saya Pak, jadi ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, 2 tahun kuliah jadi ketua Majelis Wali Amanah. Oh, saya baru tahu Pak setelah masuk di situ. Dan jangan paling dosen Stein gitu ya. YIN. Kalau saya ketua Majelis Wali Amanah UI. Waktu saya ketua, anggotanya Pak Yusuf Kala waktu nggak jadi wapres dulu. Pak Budiono wapresnya. Pak Bakir Manan mantan ketua Mahkamah Agung, Pak Indra Sutarto mantan Panglima, Pak Alwi Shihab mantan Menlu, itu anggotanya, saya ketuanya, 6 orang anggotanya. Saya baru tahu setelah saya masuk di UI bahwa yang dinamakan ilmu, sindir ilmu itu kalau datangnya dari Amerika dan Eropa, kalau datangnya dari Mesir, Al-Azhar, apa maneh Tegarjo lah, bukan ilmu. Bahwa kita habis tenggorokannya bahas ilmu dengan referensi pesantren, gak dianggap ilmu. Resmi negaranya begitu Pak, resmi negaranya seperti itu. Jadi namanya orang pinter itu, yang namanya orang pinter itu doktor, insinyur, sarjana hukum yang keluaran universitas yang kurikulumnya harus menggunakan kurikulum Eropa atau Amerika. Pesannya bener-bener gak dinggo iki. Orangnya ilmu yang jero pesantren. Mubadir mondok iki, orangnya ilmunya yang jero pesantren iki. Sepiro pinter gak dianggap pinter, gak dianggap ilmu yang ada di pesantren ini tidak dianggap ilmu. Nah, jadi az-zulmul alami fis siyasah, kezaliman global dalam bidang politik, az-zulmul alami fil iqtisad, kezaliman global dalam bidang ekonomi, az-zulmul alami fil naqd, kezaliman global dalam moneter, terakhir az-zulmul alami fit tarbiyah wa ta'lim dalam bidang pendidikan. Nah, terus pun jawab ngoten niku. Menjenengan doktrinnya paling tawazun, tasamu. Bola doktrin tawazun, tasamu. Ya itu ya penting. Ternyata pesantren jauh sebelum NKRI, jauh sebelum ono Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti, Kementerian Dikbud, pesantren telah berperan mencerdaskan bangsa Indonesia. Ini harus diungkap, harus terus diomongkan. Belum ada UI, belum ada Gajah Mada, belum ada Unpad, belum ada Unair, belum ada Undip. Pesantrenlah yang berjasa besar mencerdaskan anak-anak Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia menjadi cerdas, pinter, keluaran pesan. Di dalam pesantren keunggulannya 4 Pak, ada 4 macam. 1, manhajit ta'lim. Di pesantren ada ilmu. Jangan dikira nggak ada ilmu, ada ilmu di pesantren. Ta'lim itu mengajarkan ilmu. Guru memberikan ilmu kepada murid, namanya ta'lim.
Jangan dikira pesantren nggak ada ilmu, luar biasa itu. Tapi kadang-kadang nyun sewu, yang kurang pinter ini kiainya ini. Bagaimana mengartikan membaca kitab kuning dengan makna yang kontekstual. Faslun fil hiwalati, pasal ini membahas ligeran. Terus sebenarnya ligeran jenengan, mau dengar? Terus apa ligeran itu? Ternyata ligeran itu letter of credit, surat berharga. Jadi kalau kita mau beli apa, bayar ngopo, buat ngangge duit, saya nganggone surat berharga, namanya letter of credit. Kenapa harus pakai hiwalah? Supaya bisa dipantau oleh BI. Perusahaan si ekspor jual barang ke luar negeri, makanya dibayar melalui hiwalah. Makanya BI tahu, oh PT ini punya Pak ini telah menerima uang, menerima bayaran dari luar negeri sekian ratus miliar, pajaknya sekian. Coba lo nganggo duit, nggak bisa ketahuan kan kalau pakai duit bayarnya. Tapi pakainya hiwalah, itu namanya LC, dengan makna ligera. Ganti yang mana ganti aja ligera. Faslun fis syuf'ati, pasal ini ngejogi rego. Ya apa sih ngejeger gue itu? Bursa saham. Syuf'ah itu bursa saham. Bagaimana perusahaan besar, Gudang Garam, nopo Sempurna, nopo Telkom, kalau sudah besar maka namanya go public. Sahamnya bisa dimiliki oleh siapa saja, dibeli oleh siapa saja. Ngejogi rego modale Gudang Garam, namanya bahasa sekarang apa namanya? Bahasa sekarang apa namanya? Bursa saham. Alhamdulillah ini paham. Faslun fis salami, pasal ini menjelaskan tentang inden. Nah, kalau kita pesen barang ke luar negeri ada DP-nya, inden namanya. Bayar duluan. Namanya salam namanya. Apa bahasa Jawa? Tempo. Ya Allah, ya Allah. Faslun fid domani, apa domani apa? Nanggung ya. Pasal ini menjelaskan tentang bank garansi, BG. Kalau saya mau beli barang dari luar negeri harus ada yang menjamin bank. Tuh saya jamin tuh PT itu bener tuh, sehat tuh, bener itu. Silakan kirim barang, nanti saya jaminannya. Namanya bank garansi. Bahasa Fathul Qoribin apa? Doman. Jadi dengan makna apa namanya? Apa namanya? Tanggungan. Faslun fil musyarakah, profit sharing, murabahah, markup profit, wathaiq, kolateral, gitu loh. Kalau bisa makna ngoten iku makanya nyambung. Makanya munasabah lil waqi', mutabaqah lil hal, nyambung dengan kebutuhan sekarang. Jane ilmunya tentang Fathul Qorib komplit, tinggal kiainya bisa nakan seperti itu. Buat tulisan gue celana tetap pakai sarung, gak usah pakai celana, tetap baju koko sarung, gak usah pakai celana dalam lah. Tetap santrinya apa tengkurap ya. Buat tulisan gue bangku, buat tulisan gue kursi, tetap tengkurap, lesehan, kiainya nganggo sarung, bajunya koko, tapi ngasih mananya letter of credit, bank garansi, bursa saham. Waduh, luar biasa itu pesantren As-Siddiqiyah ini. Jadi di pesantren itu sebenarnya ilmunya ada ilmu di pesantren yang dianggap oleh UI nggak ada ilmu lah, ngoten nggih. Ternyata wonten mboten. Niku manhaj ta'lim. Apalagi kalau baca Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun
itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini Fathul Mu'in Pak. Ketua umum PBNU harus hafal Fathul Mu'in. Jangan berani maju calon ketua PBNU enggak hafal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Minimal 1 tahun sekali harus dilaksanakan. Ada 4 macam jihad itu. Pertama, itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Syarahnya karangan Syekh Abu Bakar Syato Al-Talibin iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah li itsbati wujudis shani'. Apa artinya? Kita harus membangun sebuah argumentasi baik itu tekstual maupun rasional agar masyarakat beriman kepada Allah bil hujjah naqliyah au aqliyah, dengan argumentasi, bukan dengan pencung, bukan. Nomor 2, jihad ialah wa iqamatu syariatillah, menjalankan syariat. Syariat kalau orang Projo ya. Syariat Ismangil. Ini Allah asingun ngalim. Syarat Islam, sholat sing bener, baca Quran sing bener, itu jihad itu. Baca Quran sing bener, sholat sing bener, zakat sing benar, puasa sing benar, dan seterusnya itu dalam rangka iqamatu syariatillah, jihad fi sabilillah. Dikira jihad itu hanya demo Ahok apa? Itu jihad bayaran. Oh, ngarep ngelawan Ahok kok sampai 2,5 juta uang. Gede banget Ahok ini. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, bila perlu, kalau memang harus, angkat senjata. Itu termasuk jihad. Membela tanah air, membela agama. Mbah Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 20 Oktober tahun 1945. Apa kata Kiai Hashim? Membela tanah air fardu ain, jihad fisabilillah, melawan penjajah, mati dalam rangka bela tanah air, syahid. Barang siapa berpihak pada penjajah, ono wong Islam kok ngewangi Belanda, boleh dibunuh walaupun tidak kafir. Ya Hashim Asy'ari nggak mengkafirkan orang, nggak. Ada orang Islam membelani Belanda, belani Jepang, boleh dibunuh walaupun nggak kafir. Jadi membela tanah air itu adalah jihad fisabi. Dikira bela agama apa? Berjuang agama kalau tanah airnya semrawut, apa bisa? Kalau tanah airnya nggak aman, apa iso ngaji malam-malam ngeten iki wong 2000 kumpul ngeten iki. Nyambutan aman. Kaya nang Afghanistan, kaya nang Irak, kaya nang Syria. Apa iso kumpul wong 1000 bengi-bengi ngeten iki. Tanah air dulu baru agama. Kita membangun agama di atas tanah air. Masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit di atas pesantren, di atas tanah air, di atas tanah. Bukan sebaliknya, tanah air di atas agama. Wali nggih, wali. Agama di atas tanah air. Tanah air dulu kita amankan, kita kuatkan, kita jaga keamanannya. Baru di atas tanah air yang aman itu pesantren, madrasah, majelis taklim, sekolah, universitas, rumah sakit. Paham betul? Paham betul? Jadi membela tanah air merupakan jihad fisabilillah. Pun yang terakhir, yang nomor 4 jihad itu wadaf'u dorori ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Ini kiai desa mana ngeten. Wadaf'u dorori ma'sumin, lan nolak bahayane wong kang direksa. Iku betul artinya. Nolak bahayane wong kang direksa. Yo maksudnya itu. Wadaf'u dorori ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga bangsa
yang baik-baik. Ngoten artine ojo nolak kemelatane wong kang direksa. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat Purworejo yang baik-baik, bukan penjahat, harus dilindungi. Musliman kana au ghairu muslim, Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Satu Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitan, Jawitan, Karuhunan. Siapa saja yang hidup di Purworejo, asal orang itu bukan pembunuh, bukan pelaku kejahatan, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan teroris, bukan bos pijet. Gak ada Purworejo, gak ada pijet betul nonton. Purworejo, Magelang, soleh-soleh kabeh. Teroris, bukan teroris. Maka orang yang baik-baik, Muslim atau non Muslim, hidup di Purworejo aman. Paham betul? Bil it'ami, seluruh warga masyarakat Purworejo, Muslim atau non Muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan, wal iksai, cukup sandang, wal iskani, duwe omah, wa tamani dawai, iso tuku obat, wa ujr tamrid, bisa mengeluarkan biaya untuk kesehatan ke dokter atau operasi atau ke rumah sakit. Jadi artinya apa? Artinya Mulfatul Mu'in, jihad itu adalah membangun masyarakat beriman, beribadah, berakhlak, sehat, jasmani rohani, cukup sandang, pangan, papan. Itu jihad Mulfatul Mu'in itu. Insyaallah ada banget kalau jihad sedulure Mbak Said Hasan. Ada banget nih, yang saya sampaikan jauh banget dengan jihadnya sedulurnya Said Hasan. Kalau nu Jawa lah. Ya Said Hasan bawa tadi sedulure wae. Ya Allah. Istilah imam besar itu kalau dalam ahli sunnah imam sholat. Kalau dalam masalah politik, pemimpin politik itu khalifah, sultan, amir, malik. Itu istilah ahli sunnah. Nggak ada ahli sunnah mengatakan raja itu imam. Itu Syiah itu yang mengatakan bahwa pemimpin politik itu imam. Syiah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, gitu bahasa mereka. Jadi kalau dia yang mau jadi imam besar ini Syiah ini. Kalau imam besar, imam sholat Masjid Agung lah, itu Sunni itu. Imam besar, imam Masjid Agung, imam besar, enggak apa-apa, itu istilah sunnah gitu. Nah, jadi di dalam pesantren Fathul Mu'in, Fathul Qorib, wonten ilmu mboten. Itu diantar contohnya tuh. Jangan dianggap nggak ada ilmu. Apalagi zaman biyen, masya Allah. Zaman Sunan Bonang atau Sunan Giri sing damel utawi iku niku, Gus. Piye carane mensinkronkan antara nahwu Arab karo bahasa Jawa? Ya Allah, luar cerdas banget itu. Sunan Bonang, Sunan Giri niku. Mubtada utawi khobar iku fa'il opo maf'ul ing dzaraf ing dalem. Ya Allah. Orang sekarang belum bisa dan itu benar. Saya cek, saya teliti benar, enggak salah. Tak kira ono salah, mboten salah ini, bener banget itu. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dzaraf wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mitrus sifah apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Ya Allah, mubtada utawi khobar iku fa'il utawa fa'il opo utawa sapa maf'ul ing dzaraf ing dalem ba kelawan. Paham mboten jenengan, paham mboten? Niki karangan Wahlid niku dalam mendidik
santri zaman biyen, Masya Allah, masih pertahankan ke negeri, masih pertahankan betul. Nah, alhamdulillah dipertahankan, tapi jangan berhenti. Itu dipakai, tapi dikembangkan juga, paham betul? Utawiku diwoco, tapi ketika menjelaskan seperti tadi itu, letter of credit, banggara segitu. Jadi waktu macamnya utawi, iku, nggih. Tapi ketika menjelaskan harus kontekstual, harus mutaubah qalil waqi'. Sekali lagi, ada taklim buatan dalam pesantren. Apalagi pesan salafiyah, saben malam Jumat, Maulid Nabi, mau coba berjanji kan malam Jumat nggih. Atau deba, atau sintudura, atau syaraful anam, burdah. Ayah saya dulu kalau bareng imami malam Jumat, bareng imami Isya, niku bareng-bareng karo santri mau coba berjanji. Karena bar asyraqal pun berdiri pun lungguh malih, bapak baru wangsul teng griya. Lah santri terus sampai selesai, sampai rampung diwaca sedaya niku berjanji itu. Nah, jadi santri-santri dulu sudah ditanamkan hubbur Rasul, mahabbati Rasul. Orang usah diperintah, orang usah didoktrin, orang usah dibentak-bentak. Keluaran pesan salafiyah pasti cinta Rasulullah SAW. Betul usah didoktrin, betul usah. Dan kepiau sampai Jumat mau coba berjanji kok. Ulana roh syuriah harus apal berjanji. Kalau enggak tanfidia saja. Roh syuriah apal berjanji. Kenapa? Karena berjanji, debas itu duror burda itu milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa Abu Bakar Bashir yang suruh ngapal? Hai, siapa yang harus hafal? Siapa? Kita harus hafal. Terutama roh syuriah. Kalau ada roh syuriah baca berjanji nggak hafal, masih baca buku, jangan diamplopin. Pulang naik ojek, gak usah diantar. Wa amma at-ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa uraw bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا بالعصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ganti khatibnya semoco. Oh, tadi roh syuriah tadi, sekarang katibnya apal. Tsumma usib jasadihi wa ruhihi qudatan minal masjidil haram as-sawah al-qudsiyah urja bil samawati fara adam fil ula wa qad jalla al-waqaru ala. Apal katibe diamplopin. Kalau enggak apal jangan pulang naik ojek kalau enggak apal. Ya Allah, di pesantren ditanamkan cinta pada Rasulullah, buat terus saya doktrin, buat terus ayo cinta Rasulullah ya, gak usah. Itu sudah tiap malam Jumat ngoten niku, maka dengan sendirinya pulang pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benjing tengah akhirat niku Kanjeng Nabi sujud suwi banget. Gusti Allah takon, tangi Muhammad tangi sujud suwi banget apa sih? Nanti jawabnya Rasulullah, orang umat kula nyuwun umat saya yang mati nggawa iman Islam husnul khotimah semua masuk surga. Apa maneh sing ahli baca maulid Nabi? Oh iya udah jangan khawatir. Makanya dalam Quran itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kanjeng Nabi dijanjikan kalau Gusti Allah jaluk opo awakmu, saya kasih sampai kamu seneng, sampai kamu lego, sampai kamu puas. Fatardo, sampai kamu ridho. Ayo jaluk apa wis sak karepmu. Ya Allah. Angger sering maca maulid Nabi insyaallah pasti dapat syafaat Rasulullah. Pun iku taklim nggih. Ini nomor kali. Di dalam pesantren itu ada namanya manhajit tadris.
Apa tadris itu? Eksperimen, mengamalkan ilmunya. Kiai itu kalau ngajak poso nang santrine, kiainya poso mboten. Kiai kalau ngejak tahajud kalau santrine, tahajud mboten kiainya. Jawab sing rame tuh, jawab sing rame. Apa ragu-ragu ini kira-kira? Kira-kira ada kiai yang ngajak tahajud tapi dia orang tahajudnya? Kalau kiai ngejak mempeng, kalau santri kiai dia mempeng mboten. Kalau kiai ngajari supaya khusyuk, khudu, tawadu, kiai sombong mboten. Nah, yang beda. Tadris, kiainya memberi contoh dengan pengamalan. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar oral, bukan hanya sekedar ngomong. Oral itu artinya sekedar lisan, tapi betul-betul kiainya mengamalkan, maka santrinya pun dengan sendirinya akan ikut mengamalkan. Kiai ini rajin ngimami 5 waktu mboten. Nah, maka ngandani santri, ayo sholat jamaah nurut sedoyo. Dan kiai ini ngejar jamaah yang aras-aras ngimami. Jadi kan rajin ngimami kusuk. Nawa. Oh bagi-bagi ya, bagi-bagi. Tadris. Maka santri itu hanya digerakkan sedikit pasti akan berbondong-bondong karena kiainya memberi contoh. Hanya didorong sedikit aja. Niki mangke bocah sing koyo ngene iki pulang ke rumahnya masing-masing, ke desa masing-masing, akan menjadi teladan di desanya, akan menjadi teladan contoh bagi masyarakatnya. Bukan hanya ngomong, bukan hanya ceramah, bukan hanya pidato, bukan hanya teori, bukan hanya oral bil lisan, tapi juga kelakuannya jadi contoh bagi masyarakat. Kelakuannya bilo kata kiai mboten, kata kiai sepuh mboten kaken ngendikan kan, mboten kaken ceramah, mboten ate ceramah, malah mboten ate ceramah, mboten kaken ngomong meneng, tapi tonggo-tonggo niki masyarakat segan, risih, malu kalau akan melanggar, kalau akan macam-macam, malu dengan kiai itu. Lalu kiai ini meneng badan. Bu ngerti bora kiai jangan tanggane bajingan ngomong ngerti bora tapi rumangsan si bajang kiai itu ngerti gitu. Niki namanya apa tadi? Manhajut tadris. Ini yang di sekolah tidak ada. Yang di sekolah tidak ada ini. Kalau nate tengkrap ya, Kiai Ali Maksum niku gak ada kitab kata. Perpustakaan kagungan pribadi, bukan kagungan pondok, kagungan pribadi beliau. Nah, perpustakaan itu pisah dari rumah, gedung sendiri ngoten lho. Isinya kitab tok. Pintunya dibuka terus 24 jam mboten nate ditutup. Tidak ada yang jaga. Hanya ada tulisan Kiai Ali Maksum, tulisannya bahasa Jawa, tulisan Arab. Kena diwaca, haram digowo. Tidak satupun santri berani bawa kitabnya itu. Masya Allah. Samuan yang Purworejo ngoten piye ya kira-kira ya. Duko saniki kula waktu kula teng Krapyak tahun 71 sampai 75 itu mboten wantun gowo mulih kitab kiai niku. Padahal enggak ada yang tahu lah, hanya tulisan kena diwaca, haram digowo. Coba. Sudah merupakan pelajaran yang sangat tinggi itu. Jika kita enggak berani sembarangan dengan tulisan kiai itu. Enggak usah dijaga, enggak usah dikawal, enggak usah di nopo, ono nopo, CCTV, nggak usah. Yang ketiga, manhajut ta'dib. Apa ta'dib itu? Disiplin, beradab, bermartabat, tahu diri, tahu meletakkan diri satu di mana. Kadang-kadang ya duduk keluar pesan salafiyah, SAG, masya Allah. Padahal keluaran perguruan tinggi swasta masuk sore seminggu 2 kali. Cuma kalau Sabtu dosennya sering sakit, dia sering bolos. Tapi sombongnya masuk nganggo dasi ngalor ngidul. SAG nggak tahu diri dia. Ilmunya seberapa itu? Tahu diri nggak dia katanya? Tahu diri nggak berarti? Kita dulu masya Allah
Wis khatam Alfiyah masih ngerasa bodoh, wis khatam Fathul Mu'in masih ngerasa goblok. Ngaji mana Fathul Wahab, Jamul Jawame, Mughnil Labib datang ke Mahrus ngajine teng madrasah betul nonton. Madrasah Lirboyo Pol Fathul Mu'in kali Alfiyah. Masih kurang ngajaran ke Mahrus, Mughnil Labib, Jamul Jawame, Ghayatul Wusul, Fathul Wahab. Itu pun masih ngerasa kurang. Niku santri itu kayak jiwa santri seperti itu. Keluar Lirboyo atau keluaran niki Sidikiyah 3 tahun mawon pulang iso ngimami sholat, iso ngimami tahlil, iso mimpin barzanji, iso hukum dikit-dikit lah bahasa Safinah Sulam iso wis lah ki haram iki halal ki kudu iki ngene ora ono ora kena wis ngerti 3 tahun. Takdib malah rin datang pesantren kula waktu ayah saya sholat harus baju panjang, nggak boleh baju pendek. Ngaji Quran sikilo joketo, silong terus sikilo joketo ngaji Quran ditutup karo sarung sampai ngoten. Jamaah sebelum azan seperempat jam sudah tong, itu artinya siap wudu. Begitu azan kiai datang sholat berjamaah, masya Allah, ora dioprak-oprak, ora didorong-dorong, hanya tong. Kulorin waktu teng Lirboyo kulorin teng Lirboyo duka saniki Lirboyo duka tapi kulorin nek sekolah atau ngaji kok terlambat saya pilih nggak masuk tuh daripada malu terlambat ini baik nggak masuk. Gampang kok besok guru tanya kenapa nggak masuk mana sakit dan daripada isin terlambat isin banget terlambat tuh isin dewe tuh isin dewe gurunya lagi moco sudah mulai ngajar, Kiai Marzuki sudah mulai ngajar, kula kan beteko isin, lu api orang teko, jane salah jane. Tapi kenapa? Karena takdibnya itu. Gampang sesuk teko ditakoni, orang ngaji, orang sekolah sakit Kiai, wis beres. Takdib. Nah, sing koyo ngene iki pulang ke masyarakat, pulang ke desanya masing-masing, jadi pemimpin, jadi tokoh, jadi bupati. Ya Allah, tidak korupsi bukan takut KPK, bukan takut polisi, tapi memang dengan kesadaran korupsi itu salah. Paham kan? Jujur bukan karena pengen dialem, bukan karena disoting televisi, bukan karena melebu koran, tapi memang jujur, aktif, merakyat, itu yang prinsip yang harus dipakai oleh kepala pemerintahan. Nah, kalau ada orang NU korupsi, ya paling ciri-cirian orang-orang sing BLBI atau triliunan buat nonton. Bupati NU korupsi lah paling ratusan juta, kampungan banget. Coba BLBI itu 145 triliun BLBI. Senturi 6,7 triliun Senturi. Dari bupati NU 300 juta ketangkep, kampungan banget betul ketangkep. Takdib, muadab, muta'addib, bukan berarti hanya unggah-ungguh nengarepe kiai dungu, mboten namung niku. Itu sih mujamalahnya itu sih. Tapi adab onanen jero ati, adab niku. Menghormati guru ya dari hati, jujur dari hati, mboten melanggar undang-undang dari hati, sikap hati, makom kolbi, bukan hanya lahir ditampilkan mboten. Mboten nggih? Niku santri ngormati kiai itu tenanan dari hati itu. Jadi kalau anak buah tentara ngoten niku nek ana komandan teko, hormat, jeratine kapan matimu iki. Apa nih jadi wakile, kapan kamu dipindah ben aku naik. Jeratine ngoten. Dene santri ngoten kapan matine kiai ini? Ngoten niku. Nyono ya kiai anu santri jadi bajingan ngoten niku. Yang terakhir, tidak ada di sekolah, tidak di luar pesantren, apa?
manhajut tarbiyah. Ngomongnya gampang, ngucapakannya gampang, tarbiyah gampang betul. Tapi ini yang paling sulit, dan ini puncaknya pendidikan, tarbiyah itu. Kenapa? Karena tarbiyah itu artinya tarbiyah ruhaniyah, al-wa'yur ruhi, kepekaan ruhani, kecerdasan spiritual, kecerdasan, kepekaan, sensitivitas ruhani, itu namanya tarbiyah. Gusti Allah niku Rabbul Alamin, Rabbul Aulad. Gusti Allah menciptakan anak panjenengan nggih. Nah, kita atau kiai murabbil aulad, yang meneruskan, yang nutugaken apa yang dimulai oleh Allah. Gusti Allah menciptakan anak, kiai yang mendidik, kiai yang membesarkan, kiai yang meningkatkan kualitasnya. Jadi kiai itu namanya murabbi, yang melanjutkan Rob. Makanya berat sekali jadi kiai itu, nggak sembarangan. Dikira gampang jadi kiai. Murabbi itu apa? Yang menindaklanjuti, yang menyempurnakan, yang meningkatkan apa yang telah dimulai oleh Allah. Allah nggak bocah lahir cerdas sempurna, kiai yang untuk apa kecerdasannya, untuk apa kesempurnaannya, itu kiai yang mengarahkan. Maka disebut tarbiyah dari kata rob. Betul nggih? Adon-adon manisan niku nanas atau jeruk, bahasa Arab namanya murabba. Sing dipangan kali roti lho, di daerah kali roti niku jeruk atau nanas atau strawberry niku namanya bahasa Arab murabba. Manisan sing wis dadi, wis dididik namanya. Nah, yang bikin namanya murabbi, yang bikin. Gusti Allah Rabbul jeruk, sing gawe jeruk. Paham betul? Tidak ada di luar pesantren pendidikan tarbiyah. Kiai membangun spiritualitas anak-anak, percaya diri, thiqah ala nafs, thiqah bin nafs, al-i'timad ala nafs. Santrinya mandiri, santrinya enggak bergantung pada orang lain. Malah Kiai Mahrus ini nasihat santri, jangan cari kerjaan pegawai negeri, tapi nek dipercaya diterima. Tapi jangan jungkir balik jadi pegawai negeri, jadi beban negara. Coba, santri itu mandiri Pak, pulang dari pesantren tidak menjadi beban negara, tidak ingin jadi PNS. Sekolah, bocah sekolah itu PNS, begitu SMA langsung rebutan kerjaan, menjadi beban negara itu. Nek santri ngoten mboten. Itu kan santri iki wong kula santri zaman biyen kula lah. Kula waktu pesantren nang Lirboyo, nek jagongan karo kanca niku, mboten nate yang diobrolkan tuh mengko besok mangane kondi yo, mboten nate niku. Mboten nate niku. Nanti kalau kita besar makannya dari mana ya? Rezekinya dari mana ya? Mboten nate dibahas tuh. Yang dibahas piye Alfia apa durung? Fatumuin paham durung? Niku tok sendiri. Si dipikiri saben dino niku diobrolaken niku. Mboten nate nanti akan jadi apa? Jadi PNS, makannya dari mana? Gajinya berapa? Golongan pegawainya apa? 3A, 3B, 3C, 4A, 4 eselon 1, eselon 2, eselon 3. Mboten nate bahas ngoten niku. Duko santri-santri iki. Ya Allah. Niki jenenge tarbiyah ruhaniyah. Mempunyai prinsip yang sangat kuat. Nah, sing koyo ngeten iki, niki sing ngeten iki, ini yang bisa menghadapi kezaliman internasional wow. Yang bisa berpegang dengan kokoh dan teguh prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak akan bergeser dari itu semua. Tidak akan bergeser dengan pengaruh apapun. Kulo nek kula nyontok awake dhewe kula sombong mboten amin niki. Sampun kula nyontok awake dhewe kula dhewe, sombong mboten. Silahkan yang lain demo, silahkan yang lain demo Ahok, saya sendirian yang melarang demonstrasi. Bukan saya dukung Ahok. Wallahi kalau kali Ahok mboten kenal. Mboten kenal dalam arti pernah ketemu apa nang kantorku, apa kula nang kantore mboten nate. Ya salaman dalam acara Haul Gustur yang nate ping kalih. Haul Gustur ketemu salaman wis. Mboten nate kenal. Tapi kula mboten setuju demo-demo itu, apalagi salat nang Monas. Wong salat nang masjid belum tentu diterima Gusti Allah kok. Salat nang masjid budal dari rumah kan niatnya sholat kan,
belum tentu diterima karo Gusti Allah. Ya muga diterima sih. Apa maneh salat qaumah jelas niatnya politik. Salatnya niat politik ke Monas. Usah mbok ora mbuh iku. Mbuh. Saya sendirian, Pak. Seandainya saya dibayar dimingi duit, gak akan bergeser. Bos setuju demo ente nya 1 miliar boten. Atau awas kalau ke demo saya bunuh, nggak takut saya. Ini lho, kira-kira ngene kabeh NU ini cabangnya barang ngeten iki. Saya yakin cabang jawab benar. Insyaallah. Ini warisan dari orang tua kita yang dulu bersikap keras terhadap penjajah. Alhamdulillah ditularakan karo nang putune punya prinsip yang keras yang kokoh. Mbok kula ditawari 1 miliar asal melu demo nang Monas, enggak. Mbok kula diancam tak pateni orang melu, silahkan, enggak takut saya. Guru besar Gajah Mada Profesor Muhajir menulis dalam koran di Kompas, NU mengawal Islam moderat sendirian. NU di bawah pimpinan Said Akil mengawal semua sendirian. Jadi artinya apa? Artinya kita ini sekarang, Pak, perang sebenarnya. Sebenarnya lagi perang apa? Perang ideologi antara moderat dan ekstrim kanan. Paham lagi? Ya nggak apa-apa saya dicaci maki di medsos, nggak apa-apa medsos. Orang tak layani bodoh gobloknya ditanyalan. Kecuali dek mitnah kulo maklar tanah kanggo gereja lah, itu baru saya jawab itu. Kalau itu Syiah guys nggak pernah. Kok baru gobloknya tak jawab itu. Tapi bos aku diisukan jual tanah, beli tanah di Malang, jadi maklar tanah di Malang untuk gereja, baru saya tuntut itu. Nganggone udeng-udeng sorban tapi mitnah wong. Diundangi kiai meneh. Ayo. Bon. Hadirin saya hormati. Ini modal kita yang utama adalah prinsip-prinsip yang harus kita bela ila yaumil qiyamah. Saya boleh mati, tapi prinsip ini tidak boleh mati. Mbah Hasyim wafat, Mbah Wahab wafat, Gus Dur wafat, saya pun nanti mati, tapi prinsip ini tidak boleh bergeser. Betul nggih? Niku warisan dari orang tua kita, modal dari orang tua kita ketika kuat menghadapi Belanda, non cooperation. Tidak ada sedikit pun tergerus atau apalagi tergiur, terpengaruh oleh Belanda. Itu diwarisi oleh kita-kitaan ini, insyaallah. Nah, memang menjaga tawasud, napa ada tawasud napa? Moderat nggih. Menjaga tawasud butuh cerdas, Pak. Butuh ekstrem kanan, boten kudu cerdas. Asal nganggo gamis, jenggote dawa, jidate hitam, gamisnya setengah sikil, Allahu Akbar, kanan belum. Udah, nggak usah sekolah, nggak usah sarjana, asal ngoten mawon wis kanan dereng lho, kanan dereng. Jihad, sebelum Allahu Akbar. Orang usah pinter. Buktinya sing ngene kok orang sing pinter kok. Amrozi, Ali Gufran, Muklas, Samudra, orang sing pinter itu. Orang usah pinter, sampean pengen kanan, pengen dadi wong ekstrem kanan. Gamis setengah sikil, jidate ireng, jenggote dawa, ndak seplotos, apa gundul, ndak sebotak. Wes, Allahu Akbar. Ekstrem kiri, gampang. Ngomong wae sampean, ngomong wae. Salat gak wajib, wes kiri wes. Kawin sejenis boleh, lanang karo lanang, wadon karo wadon kawin boleh, sah-sah saja. Sudah kiri itu namanya. Agama tidak usah disosialisasikan, gak usah didakwahkan agama itu, urusan pribadi masing-masing, percaya dengan kepercayaannya dengan Tuhannya, gak usah didakwahkan. Sudah kiri itu namanya, sekuler namanya, paham? Nah, NU sing mengawal prinsip wasaton, umatan wasaton, wasatiyah, tawasud, butuh cerdas. Kalau ketua NU goblok, gagal itu mengawal itu. Sudah 1 jam, masih kuat. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa, Pak? Man Sapingi dudul basun nglawan. Kalau takon
Kenal dengan Imam Syafi'i? Kenal, dodol baso alun-alun Mansapingi. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Syafi'i namanya niku. Lahir tahun 150 di Ghazah Palestina yang sering dibom Israel itu. Ghazah yang sering dibom Israel. Wafat tahun 204 Hijriah di daerah Fustot, Kairo, Mesir. Jadi usianya hanya 54. Imam Syafi'i orang yang berjasa besar meletakkan prinsip tawassut fi syariah. Paham? Menurut Imam Syafi'i, nek pengen paham syariat Islam, pertama Quran. Ya memang harus pertama harus Quran, tapi nggak cukup Quran, harus dengan hadis. Kenapa? Karena Quran itu walaupun perintah sholat ping swidak, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, ping 60 kali itu di Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Wonten betul Quran. Yang si rodong guri ini, wonten betul Quran. Orang tahu maca Quran iso njabuk. Maca kulhu, falak, annas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, la ilaha samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Allahumma Muhammad, al-fatihah, mulih nggo berkat. Penting betul, penting betul. Orang tahu maca Quran iso njawab betul. Yakin betul jenengan? Di Quran teng Quran betul wonten. Quran itu namung perintah sholat, nora sholat, ngeblun rokok. Apa mana orang sholat? Lali sholat itu fawailun lil ladzina hum an sholatim sahun. Tapi Quran boten nerangaken berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Di Quran betul wonten niku. Teng hadis wontene. Furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu sholat. Jenenge sholat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Paham nggih? Jadi nganggo cekelan Quran tok mboten hadis, jenenge sholat mboten semerep. Ping pira sholat ora ngerti kalau hanya pegang dengan Quran. Wes. Saiki hadis cekeli wis. Carane sholat. Syaratnya ono piro, rukune ono piro. Boten wonten teng hadis. Orang-orang hadis mengatakan syurutus sholati sittatun, al-islamu wal buluhu wal aqlu. Betul wonten hadis niku. Wonten mboten? Nate maca hadis. Maca hadisna kalender tok. Betul wonten. Hadis nerangkan syarat salat ono 6, kudu Islam, kudu baligh, kudu berakal, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis badan, pakaian dan tempat, kudu mlebu waktu, dukul wakat. Betul wonten. Rukune 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, maca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal. Betul wonten. Hadis niku. Lalu dari mana itu? Itu dari mana itu? Ajaran seperti itu. Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Ulama sekawan, ulama 4 terutama nih, yang lainnya sami. Yang lainnya kata ulama besar juga banyak, tapi yang sekawan Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali sepakat, setuju, sepakat salat koyo ngono kuwi salat. Yang kita lakukan itu loh, itu kayak seperti itu. Beda dikit-dikit nggak apa-apa antara Hanafi dan Syafi'i, wonten beda dikit. Tapi yang penting seperti itu. Udah setuju semuanya. Jadi kita tidak bisa sholat kalau tidak ikut ulama. Kita tidak bisa sholat kalau tidak taklid. Paham? Kalau ada orang belum bisa sholat, belum pernah lihat orang sholat, mau bisa sholat, hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Ada orang pergi haji, mau berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, saya nggak ikut rombongan, nggak ikut pemimpin. Terus mau cari sendiri, pakai apa caranya? Quran dan hadis. Dari hotel ke Arafah berapa kilometer, ke selatan apa ke barat, ke timur apa ke utara, wonten iku hadisnya wonten.
Dari Hotel Grand Zamzam ke Arafah itu 28 km. Rawahul Bukhari. Wonten. Boten wonten. Arahnya ke utara, agak ke timur utara. Wonten hadisnya. Jadi kalau hanya Quran dan hadis saja tidak akan bisa mempraktekkan ibadah. Praktek ibadah ini sumbernya adalah ijma'ul. Jadi kita bisa sholat harus taklid. Ono wong ceramah di Kota Purworejo wonten buatan Jakarta nih. Purworejo menawa nggih wonten menawa. Tidak usah taklid Imam Syafi'i, betul mau nyebut Imam Syafi'i. Tidak usah taklid Syafi'i. Kita langsung Quran dan hadis saja. Jarnya ngomong jarnya biarkan. Rampung pidato, rampung khutbah, dheweke salat. Bar salat ayo ditanyain, Ustaz, jenengan sholatnya saya banget. Jenengan sholatnya saya bagus. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, jurusnya, fatihahnya. Belajar dari mana Ustaz? Jawab dari ibu saya, dari ayah saya, dari guru saya, dari masjid di belah rumah saya. Kan sejak kecil sholat di masjid. Jawab dari ibu saya, bapak saya itu namanya taklid goblok. Oh, jotang Syafi'i tapi dia tak kenang bapaknya nang ibune. Allah, wong ya Allah. Saupama jawabnya, Ustaz dari mana sholatnya bagus banget? Dari Quran. Saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Tempelengnya Pak. Kenapa? Wallahi bohong. Percaya betul kali kula. Ono wong takon, sholatnya kok saya banget. Belajar dari mana? Dari Quran dan hadis saya belajar. Wallahi bohong. Keprete kira-kira. Untungnya rompol siji lah, rompal. Sing bener jawabnya, sholat sama dari mana? Dari ayah saya, dari guru saya, gurunya, dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah. Paham? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putranya sahabat Zaid. Jadi Imam Syafi'i berjasa betul, jasa besar. Kias, kalau ijma itu akale ulama kumpul, nah kias dewe-dewe. Ada orang pidato, gak usah pakai ijma kias. Nah, sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain. Ning Quran hadis wonten tah inna sabu haram wonten Quran wonten niku qala Rasulullah as-sabu haram rawal Bukhari wonten hadise sing wonten ing Quran niku khamr. Nah iki barang podo karo khamr, podo-podo memabok. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Ono maneh nang Quran, Bu. Dilarang di Quran boten melarang nempeleng ayah ibu. Betul nonton niku? Yen betul nonton ning Quran ojo nempeleng bapak ibu. Betul wonten niku. Sing wonten niku ojo bentak-bentak, ojo ngomong kasar. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Ojo bentak-bentak, ojo ngomong kasar karo ayah dan ibu. Nempeleng boleh? Nempeleng boleh enggak? Kalau bentak ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias aulawi. Kias apa? Ada dua aja contohnya. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqroi, tamthili, khitobi, iknai dan syi'ri. Kok nek mana tak terang ke mana sing pitu. Ini dua aja, dua. Nomor tadi apa? Nomor 1 apa tadi? Sudah lupa duh. Nomor 1 apa tadi? Aulawi. Kalau bentak saja haram, lebih-lebih 6. Kalau yang satu lagi ganja apa? Kias apa? Burhani. Faktanya ini barang memabukkan podo karo khomer, faktanya. Burhannya itu fakta namanya. Buat kosing pitu ren mana.
Berjasa buat Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Yang nomor 2, orang berjasa besar membangun tawassut fil aqidah. Tawassut fil Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324. Piye jasane apa? Jasane. Imam Asy'ari maca Quran, Pak. Di Quran diterangkan sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Innallaha bikulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa segala sesuatu. Hayyun qayyum. Ngoten nggih? Nggih, ngoten nggih. Ora ono sifat wujud. Quran lho mboten wonten. Allah itu ada. Innallaha wujud. Wonten mboten? Jawab, wonten mboten? Tenan. Yang Quran betul kan tenan? Tahu maca Quran? Khatam? Quran betul wonten, Bu. Gusti Allah iku ana. Quran betul wonten niku nerangken wonten. Yang ada Sami'un, Basirun, Latifun, Khabirun, Azizun, Ghafurun, Hayyun, Qayyum. Nggih, ngoten. Nah, Imam Asy'ari dengan kecerdasannya berani mengatakan dengan ijtihadnya, sifate Gusti Allah nomor siji sadurunge kuasa mengetahui, melihat, mendengar, nomor siji napa? Itu Imam Asy'ari. Berani enggak itu? Ini Qur'annya betul wonten padahal. Ya Allah, berjasa betul Imam Asy'ari. Karena sebenarnya kita ini tidak ada. Ayo ngomong bareng ayo. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham. Gusti Allah itu ada. Kalau kita apa namanya? Diadakan. Oleh siapa? Oleh yang ada. Nah, adanya Allah sebelum lapal ada itu ada. Allah sudah paham. Nah, supaya gampang ini, supaya gampang nih. Domir, kata ganti pronoun. Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Ngerti nggih? Silahkan dipakai. Aku Toto, aku Solikin, aku Abu Bakar, aku Ahmad. Ngerti nggih? Aku Zainab, aku Maryam, aku Solihah. Mati kabeh bakal iki. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Tidak ada aku Abu Bakar, aku Ahmad, aku Khalid, aku Toto, ora ono wis, aku Zainab, aku Maryam, ora ono wis, tinggal aku Allah. Maka la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Ya Allah. Jauh-jauh dari Jakarta enggak paham jenengan. Insyaallah. Begitu pula engkau Ahmad, engkau Ali, engkau Muhammad, engkau Husain, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Zainab, engkau Solihah, engkau Maryam, mati kabeh bakal. Tinggal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad sudah enggak ada, engkau Abu Bakar, engkau Husain, mati kabeh, engkau Maryam semua mati kabeh. Tinggal engkau. Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Toto, dia Sukarti, dia Fatimah, dia Dewi, dia Tuti, mati kabeh. Tinggal dia Allah yang enggak mati. La ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Artinya la wujuda illa huwa. Artinya la huwa illa huwa. Jadi kita menggunakan kata aku, engkau, dia
itu hak guna pakai. Hak guna berapa tahun? Berapa tahun? 200 tahun? Alah, putune wis kapan bae orang mati-mati iki. Bosen ngundang dokter, bosen ngundang dukun, bosen ngeroki punggung, bosen mijetin, bosen nuntun nang toilet. Putune ngomong si ora, yang jero atine ngoten putune sampeyan kedawan umure. Jeneng kedawan umure bisa nang kolah dituntun, jupuk dijupuke ngongkon putune dikongkon terus. Niku jero atine putune, "Babah ora mati-mati kapan matine?" Ngomong si ora jero atine ngoten. Dan jenengan pengen menggunakan aku, engkau, dia, berapa tahun maunya? Kok mungkin jauh tuh ya, maksudnya orang jauh. Berapa tahun maunya? 200 tahun? 150? 100? Wah paling benjing paling. Saya suruh ngomong, orang suruh ngomong aku ya. Jadi Imam Asy'ari berjasa mboten dalam meletakkan tawassut fil aqidah. Kenapa? Karena menggabungkan antara Quran, hadis dan akal. Syafi'i juga sama. Quran, hadis dan akal ada dua. Akal ulama rame-rame namanya ijma, akal ulama dewe-dewe namanya qiyas. Jadi kalau mau moderat harus paham Quran, hadis dan akalnya cerdas. Kalau mau ekstrim kanan nggak usah cerdas, ekstrim kiri nggak usah pinter pun. Tapi pengen tawassut, paham Quran hadis dan akalnya cerdas. Paham kan? Jadi ketua PBNU bukan gampang. Aduh. Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali berjasa besar menggabungkan antara hakikat dan syariat. Sadurunge Imam Ghazali tukaran terus antara ulama zahir karo ulama hakikat. Tukaran terus, kata yang ahli zahir penting sholat itu madhep ngulon, kenceng kiblate lurus, suci, wah bagus, baunya harum, sorban ujeng-ujeng, fatihahnya fasih, itu sholat tuh. Kata ahli hakikat, walaupun kaya ngene atine ora khusyuk percuma sholat. Kata yang ahli hakikat, Imam Ghazali yang ngambil jalan tengah. Dua-duanya zahir kudu rapi, batin juga harus khusyuk. Ini berangkat dari Al-Quran ketika Gusti Allah memanggil Nabi Musa, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa dipanggil sampai kedatang ke Sinai turisin. Kata Allah, lepaskan dua sandalmu Musa, karena kamu berada di lembah tua yang muqaddas, yang suci. Kata yang ahli zahir, sandal dinggone lho kok dilepas. Kata yang ahli hakikat, mosok Gusti Allah repot-repot ngundang Nabi Musa hanya perintah ngelepas sandal. Apa? Ya bukan sandal. Kata ahli tasawuf, apa itu? Hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah. Dua-duanya harus dilepas. Kata ahli tafsir zahir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'laika tuh sandal goblok. Lah kok hawa nafsu ra ono komuse. Ning komuse ora ono na'lun mana hawa nafsu. Na'lunnya sandal. Imam Ghazali datang dua-duanya. Nabi Musa datang ke Sinai, ke lembah tua, dua sandalnya diperintah dilepas, hawa nafsunya pun diperintah dilepas. Ghadabiyah ala syahwatiyah. Seperti kita ke masjid, kalau kita masuk masjid dulu sandal itu lepas mboten, hawa nafsunya tenang, yes. Rampung sholat sandal dienggo maneh mboten, hawa nafsunya ngaku mawon karo kula padha NU newe kok. Bar sholat sandalnya dienggo maneh, tukarane maneh. Imam Ghazali berjasa besar memahamkan kepada umat Islam bahwa hakikat bagian fondasi, syariat bagaikan atap genteng. Nah, pagar ini akhlakul karimah, tembok ini akhlakul, fondasinya hakikat, atapnya syariat. Ono genteng orang ono fondasi ambruk, ono fondasi orang gentengnya jadi rumah.
Paham betul? Artinya api, ikhlas, karo konco bagus, karo teman bagus, tapi nggak sholat, percuma itu. Utawa sholat rajin, poso rajin, tapi misu-misu, takabur, sombong, omongannya kasar mulutnya, percuma juga itu. Paham betul ya? Makanya Ghazali ngarang kitab Ihya, separuh bahas syariat, separuh akhir dibagi dua. Rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Apa saja yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kecelakaan, muhlikat, dan seperempat terakhir apa-apa yang bisa menyelamatkan manusia ke jalan kebahagiaan. Syariat iyo, hakikatnya nggih dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir jasanya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tahun 1914, jauh sebelum negara Indonesia lahir, jauh sebelum NU dideklarasikan, Kiai Hasyim sudah punya gagasan, visi misi, agenda besar menggabungkan antara Islam dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme. Ngoten nggih, Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Contoh, Afghanistan 100% Muslim, 99 madhabe Hanafi, 1% Syiah, perang terus. Adina Presiden Hamid Karzai lagi sholat Idul Adha dibom. Coba, hanya karena politik sampai ngebom lagi sholat. Irak sejak tahun 2002 sampai sekarang sudah lebih dari 1,5 juta wong Islam mati nu. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di mall, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Saddam Hussein jadi presiden, bunuh rakyat selawewu. Saddam Hussein jadi presiden diktator, bunuhin rakyat berapa? 25.000. Saddam Hussein digulingkan oleh Amerika sampai sekarang 1,5 juta. Wes. Suriah sudah 5 tahun wis 400.000 wong mati wis. Banyak lari ke Eropa 100.000 sing mati di tengah jalan, 6.000 mati di tengah jalan, tenggelam di laut tengah, kedinginan, kelaparan, kecelakaan di tengah jalan menuju ke Eropa. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ahli tafsir, ulama besar, lagi ngaji tafsir di masjid, dibom, mati kabeh. Syekh Said Buti wafat, jamaah mati kabeh. Niku. Yaman sudah 3 tahun 4 tahun wis 50.000 sing mati, Syiah karo Sunni perang terus. Libya semenjak Gaddafi digulingkan, antara kota Tripoli sebelah barat dan Benghazi sebelah timur perang terus sampai saiki. Yang Indonesia kepengen ngoten, pengen ngoten betul. Maka Kiai Hasyim Asy'ari jauh-jauh sudah mengatakan Islam harus digabungkan dengan nasionalisme. Nasionalisme harus diisi dengan nilai-nilai Islam. Islam tidak akan kuat tanpa fondasi nasionalisme. Nasionalisme tidak akan langgeng kalau tanpa spirit agama Islam. Ya Allah, sampai Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal. Malah banyak pejabat yang orang ngerti bahasanya, Kapolsek. Nabi bersabda, bukan Nabi Kapolsek. Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan, dikira Nabi, hadis dikira bahasanya lurah RT RW. Nabi bersabda mencintai tanah air bagian dari iman. Bukan, aduh ya Allah, bukan hadis Pak RT. Ini ku dawes dan sedunia Pak, sedunia. Kula teng Timur Tengah 14 tahun. Kula Timur Tengah 14 tahun Pak. Sekolah di Arus 14 tahun. Sedunia boten wonten ulama sing ngendikan ngoten, sing ngendikan hubbul waton wal iman. Jadi di Timur Tengah itu Pak, di Timur Tengah di Arab, yang ulama tidak nasionalis. Said Qutb, Hasan Banna, Muhammad Qutb, Ashmawi, Syekh Muhaddis, Tilmisani, Al-Hudaybi, Said Hawa, Sukordowi, Hasan Turabi, tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama, Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Habibur Ghaibah, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, Abdul Karim Qasim, Toha Yasin Ramadan. Nasionalis, bukan ulama. Yang ulama tidak nasionalis. Di kita NU alhamdulillah Kiai Hasyim Asy'ari ulama dan nasionalis. Paham?
Walaupun sekarang banyak orang yang lagi berusaha merobek-robek nasionalis kita. Mereka enggak, bagi mereka bukan urusan saya Indonesia mau bubar, mau berantakan, mau perang, karpe dewe, mau sahur marut, yang penting Islam, Allahu Akbar. Mau gitu, mau kayak gitu. Ini mereka gitu Pak, mereka ini. Indonesia enggak urusan mau bubar, mau berantakan, mau perang saudara seperti di Suriah atau di Irak. Allahu Akbar, negara Islam. Mau dipimpin orang kayak itu, mau. Sampai-sampai Kiai Wahab diperintah Kiai Hashim damel nyanyian mars, Jahlal waton, jahlal waton, jahlal waton, hubbul waton minal iman. Wahai sebangsa tanah air, mencintai tanah air bagian dari iman. Bangkit, jangan kalah. Indonesia lambang simbol kebesaran kita semua. Barang siapa penjajah datang ke sini, kita lawan, mati yalqahimama, mati berdarah-darah. Ya Allah, waktu saya ceramah di Polda Jawa Timur, ada yang serempet polisi, katanya cinta tanah air, kok nyanyinya bahasa Arab. Katanya cinta tanah air, kok nyanyiannya ya halwatun iman, kok bahasa Arab. Kalau cinta air itu bahasa Indonesia nggih? Kalau betul-betul cinta tanah air bahasa Indonesia dong nyanyinya. Lalu Wahab bahasa Arab nyanyinya. Oh, untung saya cerdas Pak, cepat saya jawabnya, cerdas saya. Saya langsung jawab, supaya Belanda tidak paham. Cepet tahu. Saya pun kaget dari gitu, saya kaget, nggak nyangka ada orang tanya gitu. Polisi tanya, nanti ceramahnya saya di Polda. Cinta terakhir kok nyanyi bahasa Arab. Ini udah bahasa Indonesia dong. Cepet saya, supaya Belanda tidak. Wis pokoknya ngoten jabel so. Bu ngorong boras, ngono jabel lah. Kita coba kalau bahasa Indonesia, ayo kalau bahasa Indonesia, wahai saudara tanah air, lawanlah penjajah, ayo kita bunuh semua, yalqahimama, mati berdarah-darah, binasa berdarah-darah, yuk tangkep lah. Dengan bahasa Arab dikira sholawatan, lagi sholawatan nih, sholawatan nih. Niku jasa Kiai Haji Hashim, maka NU andil besar dalam memerdekakan Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama berjasa, tanpa NU belum tentu merdeka tanggal 17 Agustus 45. Tanpa NU belum tentu ada negara yang namanya negara Republik Indonesia. Paham betul? Ya Allah. Jadi yang berjasa besar dihitung ayo. 1 Imam Syafi'i fis syariah, 2 Imam Asy'ari fil aqidah, 3 Imam Ghazali fil akhlaq wat tasawuf, 4 Kiai Haji Hashim Asy'ari fil watoniyah, fi siyasa al watoniyah, dalam berpolitik berbangsa dan bernegara. Ngoten nggih. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfadkum jami'an wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.